Sebelum rapat paripurna istimewa ini dimulai, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Triwisaksana, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Jumat 29 April 2016, adalah dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta segenap jajaran pejabat eksekutif. Yang terhormat para anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna istimewa ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dan berkumpul kembali dalam keadaan sehat guna mengikuti rapat paripurna istimewa ini. Selanjutnya perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan pada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Sebelum memasuki acara pokok, terlebih dahulu perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta serta mewakili seluruh masyarakat Jakarta mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini tahun 2016, tanggal 21 April 2016 yang lalu.
kepada seluruh masyarakat Jakarta yang merayakannya, serta selamat Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2016 bagi segenap aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, demikian pengantar saya dalam mengawali rapat paripurna istimewa ini, dan marilah kita masuki acara pokok, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah terhadap materi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2015, Dewan telah melakukan pembahasan internal secara intensif. Pembahasan substansi materi LKPJ pada hakikatnya merupakan kewenangan Dewan guna memberikan penilaian serta pendapat yang objektif dan proporsional terhadap kinerja kepala daerah. Pembahasan materi LKPJ tersebut telah dilaksanakan oleh komisi-komisi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta selain mengkompilasi hasil pembahasan komisi-komisi terkait, juga melakukan pengembangan pembahasan yang kemudian disusun menjadi rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Perlu kami tekankan, walaupun DPRD hanya menyampaikan rekomendasi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, materi rekomendasi yang akan disampaikan Dewan ini akan menjadi standar penilaian yang objektif bagi kinerja Gubernur selama 1 tahun anggaran. Untuk itu kami mengharapkan rekomendasi ini akan menjadi perhatian eksekutif guna menjadi bahan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Selanjutnya, rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2015 akan dibacakan oleh Saudara Dita Abimanyu AKMM. Saya persilakan. Hasil pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dibacakan oleh Dita Abimanyu AKMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPRD Daerah Pilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forkopimda atau yang mewakili, para pimpinan parpol Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, insan pers, dan hadirin yang kami hormati. Menanggapi laporan keterangan LKPJ tahun 2015 yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 April 2016 dalam rapat paripurna Dewan, DPRD telah melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap substansi materi yang menyangkut capaian pembangunan selama tahun 2015, sehingga diperoleh data dan informasi sebagai rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Hasil pembahasan dan pendalaman DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2016 ditetapkan dalam surat keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang hasil pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dan disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa LKPJ ini telah dibahas oleh masing-masing komisi dan masing-masing komisi telah memberikan laporannya.
namun kami tidak akan membacakan seluruhnya, dan nanti laporan tersebut akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Adapun yang kami bacakan adalah merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berikut beberapa kesimpulan pokok DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan daerah hanya sebesar 44,20 triliun atau sekitar 78,52% dari pendapatan yang ditargetkan. Dan pendapatan asli daerah hanya mencapai 88,74%. 2. Realisasi dana perimbangan 45,30% dan realisasi pendapatan lain yang sah mencapai 86,64%. 3. Realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 29,76 triliun atau sekitar 89,24% dan realisasi retribusi daerah 76,6% dan bagian laba perusahaan milik daerah 82,39%. 4. Realisasi pajak reklame hanya sebesar 39,7% dan realisasi biaya perolehan hak atas tanah bangunan atau BPHTB hanya 61,37%. Adapun realisasi belanja sebesar 43,03 triliun atau sebesar 72,11% dengan realisasi biaya langsung hanya sebesar 60,82%. 6. Realisasi biaya hibah dan bantuan sosial yang tinggi, di mana realisasi biaya hibah mencapai 1,724 triliun atau sekitar 96,6% dan realisasi belanja bantuan sosial mencapai 2,8 triliun atau sebesar 99,96%, sehingga sangat timpang dibanding belanja barang dan jasa yang hanya 64,76% dan belanja modal yang hanya 55,6%. Berdasarkan butir-butir kesimpulan pokok di atas serta ditambah catatan DPRD dari hasil dengan pendapat dan fungsi pengawasan ke tengah masyarakat, selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, realisasi belanja modal pengadaan konstruksi jalan itu hanya 74,5% dan pengadaan konstruksi jembatan itu hanya 33,6%. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mohon maaf ada kesalahan atau kekurangan, justru melaksanakan pengembangan jembatan Simpang Semanggi dengan biaya berasal dari kompensasi pelabuhan KLB untuk mengurai kemacetan di area tersebut. Terkait dengan rencana atau pelaksanaan pengembangan Simpang Semanggi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengkaji lagi kelayakannya, mengingat besarnya biaya yang diperlukan yaitu mencapai 360 miliar. Membangun ruas jalan baru termasuk di dalamnya flyover atau simpang susun tanpa dibarengi dengan perbaikan transportasi publik dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi hanya akan mengundang bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi pada ruas jalan yang dibangun. Untuk itu DPRD A menyayangkan pembangunan pengembangan Simpang Semanggi tersebut meskipun kebiayaannya memanfaatkan dana yang berasal dari kompensasi atas pelampauan nilai KLB oleh pengembang swasta sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 175 tahun 2015. Pemanfaatan dana dari kompensasi pelampauan nilai KLB tersebut seharusnya dialokasikan kepada pembangunan yang lebih efektif dalam mengendalikan kemacetan, seperti perbaikan dan peningkatan transportasi publik, penyiapan infrastruktur untuk penerapan ERP atau Electronic Road Pricing, percepatan pembangunan LRT, sarana park and ride, dan perbaikan sarana pejalan kaki serta jalur bersepeda. B. Meminta kepada Komisi D untuk menelaah kembali peraturan Gubernur nomor 175 tahun 2015 tentang pengenaan kompensasi terhadap penambahan nilai KLB
khususnya terkait pengaturan alokasi pemanfaatnya agar lebih memberikan manfaat yang luas dan efektif. 2. Terkait dengan meningkatnya hibah swasta dan corporate social responsibility atau CSR dari pihak swasta untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana di DKI Jakarta seperti taman, ruang publik terpadu ramah anak atau yang kita kenal dengan RPTRA, bus tingkat swasta, bus tingkat wisata, bus Transjakarta, rumah susun sewa, dan sebagainya. Padahal pembangunan tersebut dapat dibangun dengan menggunakan dana APBD, mengingat serapan APBD juga masih relatif rendah. Untuk itu maka DPRD meminta kepada Provinsi DKI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengarahkan alokasi penggunaan dana hibah dan CSR ini tidak dialokasikan untuk kegiatan yang bisa dibiayai oleh APBD, tetapi lebih dialokasikan untuk kegiatan dan program yang tidak dapat atau sulit dibiayai oleh APBD namun bersifat mendesak, seperti bantuan untuk korban penggusuran, bantuan biaya sewa rusunawa bagi korban yang direlokasi, bantuan biaya sewa rusunawa bagi pembangunan sarana umum, sarana bermain dan sarana ekonomi pada rusunawa yang baru ditempati oleh warga korban relokasi, bantuan korban bencana, bantuan masyarakat miskin, dan lain sejenisnya. B. Merekomendasikan kepada Balikda DPRD DKI Jakarta untuk membuat peraturan daerah tentang CSR dari swasta dan pengalokasiannya bagi pembangunan Jakarta. C. Meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap seluruh aset yang berasal dari hibah dan CSR perusahaan swasta dalam rangka akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan CSR non APBD. 3. Terkait dengan pemberian izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan oleh Gubernur kepada pengembang pada tahun 2014 dan tahun 2015 serta ditariknya tambahan kontribusi dari pengembang reklamasi untuk pembangunan beberapa infrastruktur seperti rusunawa, pembangunan gedung parkir, maka DPRD mempertanyakan dasar hukum yang dipakai oleh Gubernur dalam memberikan izin pelaksanaan reklamasi pada 4 pulau, yaitu F, G, H, dan I. Mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah daerah harus lebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peraturan daerah tentang tata ruang kawasan strategis pantai, di mana kedua raperda tersebut masih belum ditetapkan. B. Mendukung adanya tambahan kontribusi dari pengembang atas pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta untuk pembangunan rumah susun sebagai bagian penataan kawasan pantai. Namun bertanyakan dasar hukum besaran tambahan tersebut, mengingat pengaturannya dilakukan dalam Perda RT/RKSP yang sampai saat ini belum disahkan. Saya meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pemberian izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan pada tahun 2015 dan 2015 dan tambahan kontribusi yang telah diberikan pengembang reklamasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. 4. Terkait dengan pengelolaan sistem tempat parkir elektronik atau TPE meteran yang sudah dilakukan di Jalan Sabah, Jalan Boulevard Kelapa Gading, dan Jalan Falatehan yang notabene menggunakan aset badan jalan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka DPRD mempertanyakan dasar dan proses pemilihan perusahaan pengelola tempat parkir sistem elektronik di ketiga kawasan tersebut yang ditengarai tidak mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. B. Meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap proses pemilihan perusahaan pengelolaan tempat parkir elektronik yang menggunakan aset jalan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di ketiga daerah tersebut.
pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, demikian hasil bahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Terima kasih atas kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna istimewa ini. Semoga menjadi catatan amal ibadah kita untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 April 2015, PLH Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua Infil Haji Triwisaksana MSC ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Dite Abimanyu MMAK yang telah membacakan rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Berikutnya, rekomendasi DPRD tersebut akan dituangkan dalam keputusan DPRD sebagai dokumen politik untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Rekomendasi DPRD ini akan diserahkan secara simbolis kepada Saudara Gubernur yang pelaksanaannya akan dipandu oleh pembawa acara. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD disilakan menuju tempat tersedia. Hadirin dimohon berdiri. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada Saudara Gubernur tadi, maka Dewan telah menyelesaikan salah satu tugas pokoknya pada hari ini. Semua ini dapat berjalan lancar berkat adanya saling pengertian dan saling menghargai di antara kita. Namun juga tidak terlepas dari bimbingan dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat hadir dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan ridho dari-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami, tuntunlah kami dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kami, meningkatkan prestasi dan inovasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah momentum rapat DPRD pada hari ini pemicu semangat menjalankan amanat, mengabdikan diri kepada agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami,
dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengampuni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat Kanwil Kementerian Agama yang telah memimpin bacaan doa. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, demikianlah acara rapat paripurna istimewa hari ini, dan atas perhatian dan kesabaran hadirin saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.